Medan. Udah direkam. Suaraku kedengeran? Guys. Suaraku kedengeran nggak, guys? Urusin ya. Cak. Suaraku kedengeran? Ada, kenapa? Tak share screen. Jangan di upload dulu. Kalau sidaknya mana?
Buka dulu ya. Coba ya. Ada? Dibuka dulu, videonya dibuka dulu. Nah, ini nggak ada videonya. Ini? Bukan ada. Oke. Udah masalah nggak? Lancar, Pak. Lancar. Di screen terus
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Oh ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, sembari kita menunggu Bapak Ibu yang lain untuk join, Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang telah kami kirimkan di kolom komentar. Bisa buka di LY PMK 168 Ketapang. Silahkan Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengisi, di akhir form akan ada link untuk materi kita pada pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit ya Bapak Ibu. Kita mulai saja untuk kelas pajak pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nindya Silviana Wibowo, biasa dipanggil Nindi. Saya fungsional asisten penyuluh pajak di KPU Pratama Ketapang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini dalam acara kelas pajak sosialisasi PMK 168 tahun 2023. Sebelumnya, Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengisi link presensi yang sudah ada di kolom komentar di link bit.ly PMK 168 Ketapang. Nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi di akhir form akan ada link untuk materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, langsung saja untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini akan ada video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo. Mari kita lihat bersama-sama.
nggak? Nggak ada, Pak. Lancar, Kita Pak? lancar. Lancar. Pelayanannya oke, Pak. Pelayanan masalah itu apa yang senang nonton kamu? Ribet apa mboten? Oh, mboten. Nah, itu. Sangat membantu. Nggih. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang, makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalingan potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nah, itu tadi video dari Pak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya kami mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, jika tidak berhalangan bisa untuk menyalakan kameranya ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom komentar. Akan saya kirim lagi linknya. bit.ly PMK 168 Ketapang. Ini baru 2 yang mengisi dari Layan Sanjaya dan Top 3 Batu Putih Bercahaya. Oh, ada dari Umekasari Pratama. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Ataupun bisa diganti ya Bapak Ibu, nama di Zoom-nya bisa diganti dengan bisa nama badannya atau nama pengurusnya juga bisa. Kemudian bisa juga dinyalakan kameranya supaya kami bisa melihat ini wajah Bapak Ibu pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya langsung saja ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Pak Putut Rahmanto selaku PLH Kasih Pelayanan KPP Pratama Ketapang. Kepada Pak Putut saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nindi. Cek suara terdengar Mbak Nindi ya? Terdengar Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kegiatan sosialisasi hari ini, terima kasih sebelumnya kami sampaikan
atas kesediaan Bapak Ibu wajib pajak untuk menghadiri undangan kami terkait dengan kegiatan sosialisasi PMK 168 terbaru yang akhir tahun 2023 kemarin terbit, dan pelaksanaannya harus segera dilaksanakan oleh wajib pajak, dalam hal ini khususnya wajib pajak pemberi kerja mulai tahun pajak 2024 ini, sehingga bulan Januari yang jatuh tempo pelaporannya Februari sudah menggunakan ketentuan PMK 168 ini, yaitu petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Yang perlu kita ketahui bersama-sama, Bapak-bapak, Ibu-ibu wajib pajak, dalam hal ini khususnya wajib pajak pemberi kerja dan juga bisa bendahara, PMK ini terkait dengan tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas ini ya, penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Dan PMK ini merupakan penyederhanaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu wajib pajak untuk menghitung berapa sih pajak per bulan dari pegawai atau karyawan di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga walaupun terkesan nanti didapatkan tarif-tarif baru di PMK ini, tapi sebenarnya tarif-tarif tersebut merupakan tarif efektif atau penyederhanaan tarif dari tata cara penghitungan sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang sama. Cuma ini caranya lebih sederhana, yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim penyuluh kami. Dalam hal ini nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Nindi sebagai MC. Sehingga kami harapkan untuk kedepannya mulai masa pajak Januari 2024 ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa melaksanakan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan bagi pegawai dan karyawan menggunakan PMK ini. Kami sadari juga bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa dengan keterbatasan Zoom yang kami sediakan hari ini, bisa jadi nanti setelah sosialisasi ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu wajib pajak butuhkan jawabannya. Nanti sebisa mungkin, seoptimal mungkin akan kami berikan ini ya, pemahaman, penjelasan. Dan kalaupun nanti dari tim kami ada pertanyaan yang memang tidak dapat kami jawab hari ini, mohon maaf sebelumnya, akan kami coba eskalasi ke pimpinan kami untuk bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan kendala yang dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu wajib pajak pemberi kerja dan bendahara. Jadi selama mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi harapan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu wajib pajak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, wabil khususnya terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Demikian yang bisa kami sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan kami ini. Mari kita optimalkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Semoga bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi bapak-bapak dan ibu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Putut atas sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan open cam, silahkan kameranya dinyalakan. Setelah ini kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang sedang tidak berhalangan, kameranya juga dinyalakan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu.
Di sini ada sekitar 28 orang ya Bapak Ibu, sudah lumayan banyak. Ada 2 slide. Mbak operator sudah siap. Oke, kita foto slide pertama. Bisa saja Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Langsung saja kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi PMK 168 tahun 2023 oleh Fungsional Asisten Penyuluh Bapak Aryan Yesti Hirmajuni. Kepada Bapak Aryan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nindi atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadir Katarino, Pajak dan Kasaruga Pasengat Kabupaten. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu ya, nama saya Aryan. Saya di KPP Pratama Ketapang sebagai asisten penyuluh perpajakan yang bertugas untuk memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada wajib pajak sekalian, baik melalui sosialisasi maupun di meja helpdesk, supaya Bapak Ibu wajib pajak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk bisa mengikuti Zoom yang kami selenggarakan, dan mohon maaf baru kami bisa selenggarakan pada hari ini. Semoga nanti materi yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan dapat digunakan bermanfaat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Baik, yang terhormat di sini saya lihat ada Ibu Kepala Kantor, Ibu Chandri, yang saya hormati Bapak Putut Rahmanto sebagai PLH Kasih Pelayanan, dan rekan-rekan wajib pajak yang saya hormati. Saya mohon izin langsung share screen untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai PMK nomor 168 tahun 2023. Ini mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan atas penghasilan hubungan dengan pekerjaan, atau yang kita sebut di sini yang lebih populer adalah adanya peraturan mengenai tarif efektif rata-rata terhadap pemotongan PPh pasal 21. Nah, di sini substansinya di situ adalah mengenai tata cara penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21, penghitungan yang dimiliki yang dulunya itu kompleks. Jadi dari penghasilan sebulan nanti disetahunkan, kemudian dikurangi dengan pengurang, dikurangi PTKP, kemudian baru dikalikan dengan tarif. Nah, melalui peraturan terbaru ini nanti akan langsung dibuatkan efektif rata-rata. Jadi langsung dikalikan dari penghasilan brutto, langsung dikalikan dengan tarif. Ya, tarifnya juga sini sudah ditetapkan, ada beberapa tabel di situ, jadi nanti langsung dikalikan dengan tarif. Ada beberapa tabel memang, cuma nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaannya tidak perlu khawatir, karena nanti menggunakan aplikasi termasuk berotomasi. Jadi langsung mengisikan penghasilan brutonya berapa, status PTKP-nya apa, kemudian langsung akan dihitung secara otomatis di situ. Dasar hukumnya itu adalah dari Undang-Undang Penghasilan yang terakhir telah dibuatnya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini pada dasarnya aturannya itu mengenai simplifikasi ya. Jadi dari yang dulunya kompleks menjadi lebih simpel untuk perhitungan PPh pasal 21, kemudian juga masih untuk tarifnya masih tetap menggunakan tarif pasal 17. Ya, tarif pasal 17 itu seperti apa? Nah, nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian pada dasarnya nanti secara keseluruhan ini sebenarnya tidak memberikan beban pajak baru, hanya nanti pembebanannya yang agak berbeda pada
bulan Januari dan November dan akhir tahun atau Desember, atau barangkali Bapak Ibu yang menggunakan periode lain bisa menyesuaikan, ya. Yang berbeda itu di akhir tahun. Tujuannya tentu saja ini memberikan kemudahan. Jadi bagi wajib pajak Bapak Ibu sebagai pemberi kerja atau pemotong itu menekan kemungkinan kesalahan itu, kemudian bisa untuk memudahkan pegawai untuk mengecek kebenarannya. Jadi karena ini terbuka ya, jadi dari pemberi kerja juga menggunakan tarif fair, dari wajib pajak atau pegawainya juga menggunakan tarif fair, sehingga akan mudah untuk mengecek. Kemudian, nah ini yang memang kita butuhkan. Yang ketiga adalah karena Direktorat Jenderal Pajak kami sedang membangun adanya sistem administrasi perpajakan yang baru yang langsung nanti tervalidasi. Jadi bentuk misalnya NPWP atau NIK itu nanti langsung tervalidasi dengan tentunya dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang baru, kita namakan sistem inti administrasi perpajakan yang direncanakan kita akan gunakan mulai tanggal 1 Juli 2024 besok. Itu nanti semua data-data wajib pajak itu wajib pajak juga bisa membuka sendiri. Kalau dulu misalnya wajib pajak, saya ada tunggakan nggak sih? Itu kan biasanya harus ini ya, kalau yang sekarang kan harus tanya ke kantor atau datang ke kantor, karena kami yang bisa membuka datanya. Ke depan, wajib pajak bisa membuka sendiri data-datanya secara lengkap, baik itu pelaporan maupun sampai tunggakan kalau ada. Kalau kemudian juga bisa mengajukan permohonan untuk edukasi dan lain sebagainya. Nah, itu di sistem inti administrasi perpajakan yang baru dibuka untuk semua wajib pajak. Tentunya wajib pajak hanya bisa melihat data-data atas data dia sendiri, ya, tidak bisa melihat data-data wajib pajak yang lain. Kemudian dari PMK 168 itu sendiri, seperti struktur PMK-PMK yang lainnya, bab 1 ada ketentuan umum, berisi istilah-istilah, kemudian istilah pemotong pajak itu siapa saja, penerima itu siapa saja, kemudian jenis-jenis penghasilannya, kemudian ada dasar pemotongan pajaknya, kemudian tarif, ya tarif nanti juga akan kami sampaikan secara lebih detail, kemudian tata cara perhitungannya, dan ketentuan lainnya. Nah, tadi ada tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu seperti apa? Nah, seperti ini tarif pasal 17. Jadi tarif pajak dasar untuk orang pribadi itu seperti ini. Jadi batasannya itu penghasilan kena pajak itu sudah dikurangi dengan pengurang, sudah dikurangi dengan PTKP. Nah, itu sampai dengan 60 juta. Ini yang terbaru. Kalau dulu sebelum undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu sampai dengan 50 juta itu 5%, sekarang sampai 60 juta itu 5%. Seperti itu. Nah, tarifnya secara berlapis menyesuaikan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau pegawainya. Ya, semakin tinggi penghasilan orang pribadi itu, tentu saja pajaknya semakin besar. Nah, dengan penggunaan tarif efektif rata-rata ini, ya, nanti akan ada 3 tabel. Kita namakan tabelnya itu adalah TER A, itu untuk wajib pajak dengan PTKP antara TK0 atau 54 juta, TK1, dan K0. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya sudah paham ya apa itu TK dan TK, ya. TK itu tidak kawin, 0 itu tanggungan, ya. K itu kawin, belakangnya adalah tanggungan, ya. Kemudian TRB, tarif tabel kedua itu dengan tarif untuk PTKP, TK2, K1, TK3, dan K2, dan yang terakhir TRC, yaitu untuk PTKP K3 yang terbesar. Kemudian juga ditetapkan juga ada tarif efektif harian. Nah, tarif efektif harian ini bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan baik itu harian maupun bisa juga bulanan. Seperti itu. Nah, khusus untuk tarif
efektif yang harian ini dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan jika penghasilan sehari bukan pegawai itu sampai dengan 450.000 itu dikenakan tarif 0%, artinya tidak dikenakan. Ketika penghasilannya dalam sehari sudah lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, itu menggunakan tarif 0,5%. Kemudian nanti di atas setengah juta, menggunakan tarif PPh bruto yang dikalikan dengan DPP 50%, kalikan tarif pasal 17. Nanti akan ada ringkasannya. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada TRA, ini ada 44 kolom, ya, 44 baris ya. Kemudian ini TRB dan TRC. Bapak Ibu tidak perlu menghafal, tidak perlu membuat tabel acuan, misalnya kalau membuat Excel. Nah, ini kita sudah sediakan di aplikasinya itu secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi penghasilan bruto, kemudian PTKP, kemudian akan dihitung otomatis. Untuk menghitunginya juga selain di aplikasi yang akan digunakan yaitu EBUPOT pasal 21, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kalkulator di website DJP ya, di kalkulator.pajak.go.id ya, kalkulator pakai K biasa, ejaan Indonesia ya, kalkulator.pajak.go.id. Di situ bisa menghitung baik itu pasal 21, 22, 23 dan seterusnya. Dan pajak-pajak lain yang memungkinkan untuk dihitungkan di situ. Seperti itu. Dari substansi PMK pasal tahun PMK 168 tahun 2023 ini, pokok-pokok perubahannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, mungkin saya bahas satu persatu. Jadi perubahan seluruh skema perhitungan pasal 21 ya. Ini untuk masa selain masa terakhir ya, selain masa Desember, jadi antara Januari sampai November itu menggunakan TER, tapi kalau itu khusus untuk yang Desember atau masa pajak terakhir itu tetap menggunakan PPh pasal 21 tarif pasal 17. Kemudian memperluas lingkup perhitungan pasal 21, nah ini diperluas dengan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, ini juga dijelaskan di PMK ini. Kemudian adanya pengurang zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, ini nanti di EBUPOT-nya bisa langsung dikurangkan di situ sebagai pengurang pajak yang pengurang PPh yang dikenakan pajak penghasilan. Ya, kalau dulunya zakat ini nanti dikurangkan ketika wajib pajak melaporkan SPT tahunan, nah ini zakat ini bisa langsung dikurangkan ketika menghitung pajak PPh pasal 21. Tentunya zakat dan sumbangan sesuai dengan ketentuan PMK ini. Kemudian ada tambahan mengenai pengecualian penghasilan dipotong pasal 21 yang DTP ditanggung pemerintah. Nah, ini biasanya untuk adanya insentif atau untuk pegawai negeri ASN ya. Jadi ada DTP ditanggung pemerintah. Nah, kemudian atas seluruh penghasilan yang diterima pegawai tetap itu digabung selama 1 bulan ya. Dikecualikan misalnya kalau memang misalnya ada PNS ya, PNS menerima penghasilan yang bersifat final atas honor. Nah, itu dikeluarkan dari itu. Ini yang selain yang dikenakan final ya, itu digabung dalam 1 bulan. Kemudian ada pemotongan pasal 21 atas aturan dan untuk penikmatan juga. Kemudian tidak dibedakan skema. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah mencermati mungkin di ISPT atau di formulir PPh pasal 21 ada bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu setara setiap bulan mendapatkan walaupun nilainya tidak sama. Kalau tidak berkesinambungan itu hanya sesekali ya. Ketika ada pekerjaan dia mendapatkan penghasilan. Kalau tidak, tidak mendapatkan penghasilan. Itu tidak berkesinambungan. Kemudian di PMK ini akan digabung menjadi satu. Artinya
tata cara penghitungannya menjadi satu seperti bukan pegawai, gitu aja. Kemudian di PMK ini juga mempertegas adanya pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, itu orang pribadi sebagai pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima pekerjaan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan. Misalnya saya punya asisten rumah tangga, nah itu tidak wajib untuk memotong, seperti itu. Kemudian organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional ini ya, terkait dengan pajak internasional. Kemudian ini menggabungkan PMK yang terdahulu. Nah, ini menjadi salah satu tujuan adanya PMK ini ya, simplifikasi, menyimpelkan, menyederhanakan. Jadi dari beberapa aturan-aturan yang terdahulu ini dijadikan satu di sini. Jadi terutama ini mengenai pengurang penghasilan harian. Jadi biasanya ada biaya jabatan, biaya pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga ini menambahkan penghasilan yang dipotong PP Pasal 21 seperti tadi ya, bantuan, sumbangan, hibah, kemudian juga pengurang juga, kemudian ada diatur mengenai dokter yang yang sebelumnya diatur di PMK 16/16 maaf. Nah, itu disempurnakan di sini. Kemudian menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti potong jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Nah, artinya di sini sebelumnya ketika tidak ada pajak yang dipotong itu tidak wajib untuk melapor. Nah, dengan adanya PMK ini, jika tidak ada pajak yang dipotong, itu tetap wajib melapor selama ada penghasilan yang dibayarkan. Jadi setiap bulan tetap wajib lapor. Kemudian lebih bayar karena adanya pembetulan atau kelebihan bayar, PPh Pasal 21, ini tidak harus dikompensasikan secara berurutan ke masa pajak berikutnya, jadi bisa lompat langsung. Misalnya Januari ini ada kelebihan pemotongan, langsung bisa dikompensasikan nanti untuk bulan Maret, April, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini mengenai PNS juga nanti adanya ketentuan mengenai pernyataan jika menerima penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja. Seperti itu, ini untuk pokok-pokok perubahan atau apa yang baru di PMK 168 ini. Secara ringkas, seperti ini pengaturannya mengenai pemotongan PPh Pasal 21. Ya. Jadi ada pegawai tetap dan pensiunan, itu langsung kena. Yang terbaru ya, kita ada tanda new di situ, itu mengenai TER bulanan. Ya. Kecuali masa terakhir ya, itu kena TER bulanan. Kemudian seperti ini, yang lain ada PNS TNI Polri, kemudian anggota Dewan Komisaris, kemudian pegawai tidak tetap. Nah, di sini yang tadinya ada yang istilah berkesinambungan, sekarang tidak ada. Jadi yang dibayarkan bulanan atau harian ya. Ketentuannya seperti itu. Jadi kalau yang harian itu sesuai dengan penghasilannya sehari berapa atau dikalikan dengan TER. Kalau yang bulanan langsung dikalikan dengan TER bulanan. Seperti itu. Nah, ketentuan peralihannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk pegawai tetap ya. Jadi kalau yang dulu, yang di atas itu yang dulu ya, ketentuan sebelumnya itu yang di atas, yang di bawah itu ketentuan sesuai dengan PMK 168. Kalau dulu ketika bulan selain masa pajak terakhir, itu harus dihitung secara runtut semua seperti itu ya. Jadi dari penghasilan bruto berapa, dikurangi dengan biaya jabatan, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun, kemudian disetahunkan, dikurangi PTKP, baru dikalikan dengan tarif pasal 17, kemudian dibagi dengan 12. Nah, ini menjadi disimpulkan menjadi seperti ini. Jadi, penghasilan bruto dalam sebulan berapa, langsung dikalikan dengan TER bulanan. Seperti tabel tadi ya, ada TER A, TER B, dan TER C. Kemudian,
Untuk masa pajak terakhir, pada dasarnya sama, yaitu dihitung secara keseluruhan, mulai dari penghasilan bruto, dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun, dan dikurangi PTKP, dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, di PMK 168 ini langsung bisa dikurangkan dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Nah, tentunya sesuai dengan ketentuan mengenai pembayaran zakat yang boleh dikurangkan ya. Ya, misalnya pembayaran zakatnya kepada badan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya Basnas, Basis, ya, gitu. Secara keseluruhan untuk yang masa terakhir ini sama. Jadi ketika PPh pasal 21 masa pajak terakhir, kalau dulu itu nilainya sama karena dari awal dibagi 12, kalau yang terbaru ini dihitung kemudian dikurangkan dengan pajak PPh pasal 21 yang telah dipotong selama masa Januari sampai dengan November. Seperti itu. Jadi nanti di Januari sampai November sama, yang Desember bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Seperti itu. Untuk pegawai tetap, ini untuk pegawai yang tidak tetap, kalau dulu ada batasan seperti ini, ya. Jadi kalau dulu itu harus dikurangkan dari penghasilan bruto, dikurangkan 450 dulu, baru dikalikan dengan 5%. Kalau sekarang langsung dikalikan dengan tarif TER, ya, 0% atau 0,5%. Seperti itu. Di ringkasannya seperti ini. Untuk yang bukan pegawai, nah, kalau dulu ada yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan, ini langsung sama. Tarif pasal 17 kali penghasilan bruto kali TER. Seperti itu. Kali tarif pasal 17. Jadi yang bukan pegawai ini tidak menggunakan TER, tapi menggunakan langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Yang tadi ada 5%, 15, ya, seperti itu. Seperti sekalian. Nah, ini untuk subjek pajak lainnya, ada pusat kegiatan dan sebagainya, ini lebih simpel di sini. Jadi kalau dulu harus dihitung secara kumulatif, ini sekarang menggunakan dari TER ini langsung dikenakan berdasarkan penghasilan bruto pada bulan tersebut. Nah, untuk simulasi persandingannya dengan ketentuan yang sama, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini kita simulasikan dari penghasilan bruto dari 5.250 sampai dengan 10 juta ya, kita contohkan seperti ini. Misalnya saya ambil contoh yang penghasilan 5,5 juta. Menggunakan tarif TER ini dia dikenakan tarif 0,25%. Jadi pada masa Januari sampai dengan November dia dipotong PPh sebesar Rp13.750. Seperti itu. Nah, ketika Desember ini akan dihitung berdasarkan tarif yang langsung dengan tarif pasal 17, itu ternyata pajaknya hanya Rp150.000. Sedangkan pemotongan yang telah dilakukan Januari sampai dengan November, ketika dijumlahkan ada kelebihan sebesar 1.250. Maka kita Bapak Ibu tambahkan sebagai penghasilannya sebesar 1.250. Nah, ini kalau menggunakan TER. Pada sebelumnya itu tarifnya flat sama ya. 12.500 baik itu Januari, November maupun Desember semua sama 12.500. Nah, kalau memang di Januari sampai November ada selisih, totalnya selisihnya 1.250. Nah, kalau yang di Desember ini selisihnya menjadi kelebihan pemotongan sebesar 13.150. Jadi harus dikembalikan, bisa ada pengembalian sebesar 1.250. Dalam setahun itu sama ya, tidak ada selisih. Sama-sama dalam setahun adalah 150.000 pajaknya. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Perhitungannya ini dicontohkan Tuan R bekerja pada perusahaan PT APC memperoleh gaji sebesar 10 juta.
Nah, membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan, menikah tidak memiliki tanggungan K0. Ya. Perhitungannya, gaji 10 juta dikurangi dengan biaya jabatan 5%, kemudian iuran pensiun, penghasilan itu 9.400.000, kemudian dikalikan 12, dikurangi PTKP setahun, kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 54.300.000, dikalikan dengan tarif pasal 17, artinya ketemu 2.715.000 dengan penghasilan PPh yang dipotong selama Januari sampai dengan Desember itu dibagi 12 itu 226.250. Nah, dengan menggunakan TER ini ya, jadi di bulan November, Januari sampai dengan November itu sesuai dengan tabel TER-nya itu dikenakan tarif 2%, jadi per bulan hanya dipotong 200.000. Sedangkan di bulan Desember itu dihitung kembali berdasarkan perhitungan yang dari awal ya 2.715.000 dikurangi dengan pajak ya setelah dipotong selama Januari sampai dengan November ya 200.000 kali 11 ada sisa 515.000. Artinya dengan penggunaan TER ini khusus untuk bulan Desember itu dipotong sebesar 515.000 lebih besar. Seperti itu. Jadi namun ini secara setahun bebannya sama. 2.715.000. Untuk perhitungannya ini juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena untuk bulanan juga sudah langsung dihitung secara otomatis pada aplikasi e-Bupot pasal 21. Kemudian untuk Desember juga nantinya akan diharapkan nanti akan dihitung secara otomatis karena aplikasi yang e-Bupot yang kita gunakan ini masih akan tetap akan dilakukan pengembangan. Begitu pula jika ada kendala-kendala, jika nanti tidak bisa terselesaikan pada diskusi kita pada pagi hari ini, kami sampaikan bahwa ternyata wajib pajak menemui kendala-kendala seperti ini akan kami sampaikan supaya kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Di materi yang kami sampaikan, ya, setelah Bapak Ibu mengisi presensi, di akhir presensi akan ada link yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu mendownload materi yang saya sampaikan. Di antaranya paparan ini, kemudian ada buku panduan dan manual, buku panduan untuk pemotongan PPh pasal 21 dan manual book mengenai e-Bupot pasal 2126 yang kita gunakan untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Nah, di slide yang kita berikan juga, ini terdapat contoh-contoh perhitungan, ada banyak contoh perhitungan, seperti yang tertera di layar, ada pegawai tetap yang menerima penghasilan dalam satu tahun pajak, kemudian pegawai tetap yang kewajiban dalam negeri sudah dari awal tahun kalender, kemudian berhenti bekerja di pertengahan tahun. Nah, ini semua setiap poin-poin di sini ada contoh perhitungannya di akhir slide ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, begitu pula untuk anggota Dewan Komisaris, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, mantan pegawai, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu mengenai tarif TER ini, yang tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menghitung PPh pasal 21, kemudian memudahkan pula untuk pegawai atau karyawan untuk mengecek kesesuaiannya dengan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin akan kita praktekkan untuk kita coba langsung online mengenai aplikasinya seperti apa sih. Nah, kita akan langsung online. Namun ini saya online menggunakan akun saya sendiri, atau kalau Bapak Ibu berkenan,
boleh dipinjamkan kepada kami supaya menu-menunya sesuai dengan apa yang ada Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau di menu saya, nah kemarin karena di menu saya itu tidak ada menu perekam, karena saya sebagai orang pribadi, bukan badan usaha ya. Jadi kemarin sempat ada saran dari wajib pajak bahwa ternyata wajib pajak antara admin yang mengenai perpajakan dan admin mengenai gaji itu berbeda. Jadi ada kekhawatiran ketika gaji itu diinput oleh satu orang, itu dia menjadi tahu gaji satu orang kantor. Padahal misalnya admin untuk menginput gaji ada pada wewenangnya ada pada HRD, tapi loginnya yang pegang adalah di bendahara atau yang menangani mengenai keuangan. Ada kekhawatiran gaji seluruh pegawai ini bisa bocor ke seluruh pegawai. Nah, di sini khusus untuk badan usaha, CV, PT itu ada menu perekam, sehingga di menu perekam itu bisa membatasi informasi yang bisa dibuka oleh pemilik akun perekam tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut mengenai paparan mengenai peraturan PMK 168 tahun 2023. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan, dipersilakan bisa raise hand maupun bisa langsung ngetik di kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan sambil saya persiapan untuk masuk ke tampilan aplikasi EduBot 2126. Kami persilakan. Boleh bertanya sebentar nggak, Pak? Baik, silakan Bapak. Ini Pak, misalkan di bulan Januari, karyawan kami gajinya 5 jutaan dengan status kawin 1. Nah, waktu input TER kan dia nggak apa namanya nggak kena PPh lah. Iya. Ya, dia bawa aja. Terus cuma di bulan Januari karena apa namanya karena Imlek dia dapat THR Pak 5 juta juga. Nah, kalau digabung 10 juta dia jadinya kena TER Pak. Iya. Nah, cuman di A1 nanti dari tahun lalu dia kan nggak kena nanti kalau di Januari itu. Nah, kami kesulitan, kami karyawan kan ribuan Pak. Nah, kami kesulitannya di situ Pak. Mereka udah tahu tahun lalu kami nggak ada potongan PPh. Nah, sekarang ada potongan PPh. Sementara di TER itu yang penghasilannya tidak teratur itu belum ada penjelasannya Pak. Itu Pak. Kami kesulitan di situ Pak. Kami kalau potong mereka marah-marah. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi Pak? Atau saya coba menjawab terlebih dahulu? Ya, jawab aja. Ya, baik Pak. Izin Pak. Jadi kalau sebenarnya memang pada bulan Januari-nya itu tidak kena karena Januari nanti dihitung setahun ya, berdasarkan perhitungan setahun. Kalau tahun kemarin. Nah, tapi ketika dihitung dalam 1 tahun itu bisa jadi menjadi terkena PPh. Seperti itu Pak. Gini Pak, karena statusnya dia kan K1 Pak. Nah, nanti kalau 5 juta dikali ini masih PTKP-nya masih di atas dengan bruto yang dia terima Pak. Ya. Ya, kalau di TER itu kalau digabung dia jadi 10 juta, dia kena Pak langsung otomatis gitu loh. Ya, banyak karyawan betul, kami yang begitu, kendala kami di teknisnya di kebun itu kita yang susah Pak. Dipotong kita di demo, nggak potong kita. Betul Pak. Ya itu Pak, itu yang kendalanya karena penghasilan yang tidak teratur itu nggak diungkap di PMK ini Pak. Itu yang kami masalah besar kami di perkebunan Pak. Ya, sebenarnya bukan tidak diatur Pak, tapi diatur itu di situ penghasilan selama 1 tahun gabungan. Tadi ada disampaikan gabungan selama 1 tahun di situ Pak, selama 1 bulan maaf. Jadi memang jadi Januarinya nanti dikenakan, tapi
Februari sampai dengan November jika tidak ada penghasilan tambahan kan tadinya tidak dikenakan Pak. Ya, tapi Begitu kan Pak. kalau kita potong, mereka kan tahun lalu mereka taunya nggak kena gitu Pak. Kami Betul Pak. susah sama Makanya orang juga orang di kebun tuh kami susah Pak. iya Nggak ada. Kadang-kadang betul dia Pak. kerja juga 3 bulan, nggak kuat di kebun itu. Nah, itu yang itu isu-isu itu kita nggak bisa, gitu nggak. Kami yang di bagian pajak ini yang kesulitan Pak pelaksananya. Itu pegawai-pegawai itu jenis sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap Pak? KHL Pak, karyawan harian. Ada ada yang KHT, ada yang KHT. Baik Pak. Jadi kan Kadang-kadang juga gini Pak, apa namanya, satu sisi di waktu kita input, upload itu data, aniknya dia itu nggak valid dengan namanya Pak. Mungkin masalah dukcapil mereka ya. Tapi NPWP-nya ya padahal sudah valid Pak. NPWP-nya udah dia ya iktp, tapi waktu di upload dia nggak sesuai. Mungkin di dukcapilnya mungkin itu yang karyawan-karyawan ini yang pusing Pak. Posisi di ya kebun lagi. ya ya. Jadi kalau misalnya Bapak sampaikan ya bisa sampaikan karena di sini adalah sudah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru seperti itu Pak. Jadi karena namanya juga perubahan Pak, jadi perlu adanya penyesuaian. Ya itu. Jadi seperti ini Pak, nanti bisa disesuaikan. Kita kembalikan ke aturan. Jika dia pegawai tetap itu dikalikan dengan per bulanan Pak. Jadi kalau menggunakan per bulanan ini sesuai ilustrasi yang saya sampaikan tadi, beban sama satu tahun itu sama sebenarnya Pak. Cuma pembebanannya hanya Ya, 80. ngerti Pak. Kalau secara aturan saya ngerti. Saya mau jalanin Betul Pak. aturan. Cuman aplikasi di lapangan kami itu yang susah Pak. Iya Pak. Ya, Itu namanya masalah satu lagi pengetahuan. yang ini kan nick itu Baik, kan Pak. kami nggak masalah kalau nicknya nggak ada masalah. Cuman ini nicknya kadang-kadang ada dari ribuan itu ada yang 100 itu nicknya masalah. Tapi dia unjukin ini nick saya loh Pak. Ini KTP saya. Baik Pak. Ya itu gitu Pak. Mohon diteruskan ke pusat gimana toleransi buat Ya, pengaplikasiannya Pak. Kalau baik Pak. secara aturan sih saya ngerti aja gitu. Cuman aplikasi Baik, di Pak. lapangannya ini berat. Ya. Kemudian untuk nick ini dia sudah punya NPWP Pak. Nick Diinformasikan sudah punya NPWP. NPWP semua ada Pak. Cuman nggak valid namanya dibilang Pak, ditolak di sistem Pak. Ketika impor NPWP-nya data itu kan atau harus nick-nya? impor Pak. Nick Pak. Nick-nya. Kalau dia Ya. punya NPWP gunakan NPWP-nya saja Pak. Karena nick mungkin adanya belum tersinkronisasi Iya dengan itu Dukcapil. gitu Pak. Jika ada NPWP gunakan NPWP saja. Bisa pakai Kemudian waktu impor. kalau misalnya NPWP. kalau misalnya dia tidak punya NPWP baru menggunakan nick dan nama. Oh, Karena kalau ada yang menggunakan nggak nick punya dan nama NPWP itu, juga sih Pak. oh ya. Jadi kalau tidak punya NPWP itu yang harus diinputkan adalah nick dan nama. Nick dan nama. Saat nicknya itu udah masalah Dukcapil. Ah, Ada yang dari Sumba, ada kemarin yang juga sudah. Flores, yang itu-gitu Pak. Aduh, pusing. Ya, mohon maaf. Ya. Ini kemarin sudah pernah ada bahasan dengan kantor pusat. Mungkin juga ada nantinya akan ada pengembangan sistemnya juga. Ya, itulah. Namun jawaban Jadi dari kalau di Januari ini kan gini Pak, sosialisasi ini harusnya sosialisasi kan dari Desember udah mulai Pak. Ini kita udah jalan nih, kita coba try dan errornya dulu Pak gitu. Jadi kalau di Januari ini masih masalah, wajib pajak jangan terlalu diinikan dulu lah Pak ya. Ya, semoga nanti ada kebijakan seperti itu Pak. Ya. Nah, dari kebijakannya juga memang ini sistem ini kita bangun supaya untuk mendukung adanya validasi NIK Pak. Ya, jadi ini terkait dengan validasi NIK dengan Dukcapilnya juga. Jadi supaya mendorong sistem digitalisasi, maka sistem di perpajakannya juga terkunci di situ. Ya, namun coba kita sampaikan juga ke atasan pimpinan bahwa kendala seperti ini harusnya seperti apa, apakah bisa diikut manual atau ada pengembangan di aplikasinya. Ya. Aplikasinya lebih didapat di fleksibelkan lah. Ini kalau ini dikunci benar-benar Baik, Pak.
Itu yang Oh kami iya, kendala, Pak. Iya, ini benar-benar ya dikunci, karena itu yang memang masalah. dimaksudkan untuk mendukung adanya Ya, ya. Cuman nilai digitalisasi PPH-nya itu, Pak, dan nilai digitalisasi. PPH-nya itu mudah-mudahan bisa diinin, Pak. Toh nanti finalnya kan di Desember, Pak. Mudah-mudahan kadang-kadang kami waktu Hmm. sistem payroll itu ada rounded-nya, Pak. Ada rundown di sistem payroll. Nah, di payroll kami waktu impor itu beda dengan di ibu pot, Pak. Kita Oh masukkan, ya, kalau di Epopot ya, ini rundown ya, pembulutannya ke bawah. ya rundown. Ya, kadang-kadang kita sistem Iya, SAP pembulutannya ke kita bawah. kan dia round up gitu-gitu, Pak. Kita ada Iya, selisih-selisih di situ gitu. ya. Jadi Ini juga makanya kalau saya PPH-nya juga baru tahu. PPH-nya dibuka sedikit lebih leluasa buat Ah, kami, itu lebih enak, Pak. Jangan dikunci gini, Pak. oh, begitu. Nanti mungkin kita eskalasikan. Kadang-kadang kan kita Saya udah juga baru setor tahu duluan, kemarin Pak. Tanggal 10 ternyata kita udah setor rundown. PPH. Nah, waktu lapor itu kita Ya, pasti selisih-selisih itu kita bingung, Pak. iya, Ya, ya. Semoga nanti ada penyelesaian dari ya, kantor pusat. Ya. Terima kasih atas ya, makasih, sarannya, Pak. Pak. Izin Pak, mau tanya juga Pak. Silakan, Pak. Saya menyambung tadi masalah ada tambahan penghasilan di bulan-bulan tertentu. Contohnya mungkin sebentar lagi kita mendekati hari raya Lebaran, Mbak ya. Maka Hari raya. Ya, bakal ada THR untuk Lebaran. Nah, itu berarti betul. kan berarti kan menambah penghasilan yang sudah rutin ya, apa gaji Pak ya, gaji Ya. bulanan. Terus apakah nanti di dalam aturan agama Islam kan ada zakat fitrah itu Pak. Apakah langsung bisa dikurangkan dari nilai THR itu Pak? Maksudnya jadi faktor pengurang gitu. Zakat Ya, fitrahnya karyawan itu. ya. Jadi mungkin saya jawab ya. Jadi kalau adanya THR itu menambah penghasilan. Jadi menggunakan tabel yang sesuai dengan penghasilan totalnya. Nah, kemudian zakat itu bisa dikurangkan, namun bisa diakumulasikan di bulan Desembernya. Oh jadi di Desember Seperti aja sebagai pengurang slide nggak masalah Pak ya? Iya, jadi pengurangnya itu di bulan Desembernya. Seperti slide yang tadi. Nah ini, bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah ini ada yang hijau ini. Itu di masa pajak terakhir. Kan diperhitungkan di masa pajak terakhir. Jadi kalau yang bulan Januari sampai dengan November itu masih sama. Ya, sesuai dengan penghasilan yang diterima selama bulan itu. Seluruh penghasilan yang diterima pada bulan itu. Ya, Terus ini Pak, apakah setiap bulan pajak itu, yang ini saya bicara yang Januari sampai dengan November Pak ya, apakah Ya. ketentuannya itu nilai potongan pajaknya itu harus sama setiap bulan atau bisa berbeda-beda? Karena di tempat kami kan ada beberapa karyawan yang tiap bulannya berbeda-beda penghasilannya karena ada overtime ya Pak ya. Ya. Ada Itu upah lembur. Ya, itu pengenaannya langsung secara otomatis. Jadi pada penghasilan bruto 1 bulan berapa langsung dikalikan dengan tarif. Nah, tarifnya bisa sama, bisa berbeda sesuai dengan ring penghasilan di sini. Oh, kalau misalnya dicontohkan ya, biasanya hanya 5.450.000, tapi ketika dia ada lembur dan sebagainya, dia menjadi 5.600.000. Dia masih dalam ring yang sama, artinya masih dipotong 0,25%. Namun ketika dia di luar ring yang sama ini, misalnya dia ternyata karena lembur dan sebagainya dia dapat 6.500.000, maka dia menjadi ring yang kelima ini. Ya, jadi dia dikenakannya 1% seperti itu. Oh, siap Pak. Sama satu lagi Pak, saya mau tanya, saya kurang paham masalah komponen penghasilan bruto itu Pak, karena kan di luar gaji atau sama lemburan, sebetulnya kan kalau di peraturan yang lama tuh kan ada faktor penambah sama faktor pengurang Pak ya.
Penambah itu Betul, ya. misalnya memperhitungkan komponen BPJS. Nah, ini saya masih simpang siur dapat informasinya. Apakah yang sebagai faktor penambah penghasilan itu iuran BPJS yang dibayarkan perusahaan itu full semuanya, atau per masing-masing komponen seperti JKK, JKM, JHT, dan lain-lain itu ada yang bisa menjadi penambah, ada yang nggak bisa. Terus sama faktor pengurangnya seperti iuran BPJS yang dibayar karyawan itu apakah masih bisa jadi faktor pengurang atau enggak, saya belum, masih simpang siur tuh Pak, informasinya. Oh, Mohon dijelaskan Pak. ya. Secara lengkap bisa Bapak nanti dibaca di peraturannya PMK 168. Secara umum, ketika iuran-iuran itu dibayarkan oleh perusahaan, itu menambah penghasilannya si karyawan, ya, kecuali pensiun. Kalau pensiun, karena pensiun itu nanti akan dikenakan ketika dia menerima penghasilan pada saat pensiun. Seperti itu. Jadi komponen iuran pensiun dikeluarkan Pak ya? Maksudnya tidak Dikeluarkan. Tidak menambah penghasilan. BPJS kesehatan yang persentasenya dibayarkan perusahaan juga menambah penghasilan Pak ya? Betul. Kalau BPJS menambah penghasilan yang dibayarkan perusahaan. Kalau untuk faktor pengurangnya gimana Pak? Faktor pengurang biaya jabatan 5%, kemudian biaya pensiun itu sendiri. Untuk yang periode Januari sampai November, itu Pak, apakah ada komponen masuk diperhitungkan atau enggak Pak ya? Kalau yang iuran pensiun itu walaupun bulan Januari itu dikeluarkan, jadi tidak dikenakan pajak ketika dia menerima penghasilan gaji bulanan ini. Iuran pensiun akan dikenakan pajak ketika dia menerima penghasilan dari pensiun itu. Pensiun JHT gimana Pak? Kalau JHT juga dikeluarkan? Sama ya, dikeluarkan. Jaminan hari tua, pensiun kan sejenis Pak ya. Jadi komponen JHT dan iuran pensiun yang dibayarkan perusahaan kita keluarkan Pak ya? Tidak Ya. menambah penghasilan si karyawan ya? Tidak menambah penghasilan. Kalau untuk faktor pengurangnya Pak, nggak ada ya berarti ya, faktor pengurang penghasilan? Itu biaya jabatan sama pensiun itu. JHT pensiun. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang sudah resen di Zoom, ada Bu Rizky Maisarah, silahkan. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Sebenarnya nggak pengaruh di pertanyaan di perhitungan, tapi terkait di aplikasi Ibu Potnya ya Pak. Ya. Yang pertama, ketika kita input ini untuk yang bukan pegawai Pak, kayak misalkan tenaga ahli dan lain-lain sebagainya. Kan kita input tuh bukti potongnya, masuk, ada historinya ada. Tapi pada saat kami pelaporan, ketika kami posting itu, setelah posting berhasil, pelaporan berhasil, kami tidak mendapatkan histori bukti potongnya Pak di sistem. Itu kenapa ya? Histori bukti potongnya? Dan bukti potongnya tuh nggak bisa di-download gitu. Dan itu pun nggak ada listnya. Biasanya kan kalau yang bulanan kan tuh ada tuh, misalnya pegawai ini kan. Nah, terus yang bukti potong tidak final itu tidak ada, padahal kami sudah rekam. Sedangkan status SPT-nya sudah menjadi kurang bayarnya sudah termasuk dengan tenaga ahli itu, gitu. Itu apakah ada something di aplikasinya atau bagaimana ya Pak? Tapi sudah terhitung ya? Sudah. Kalau sudah terhitung harusnya ada. Mungkin. Nah, masalahnya ini. Nggak ada. Masalahnya nggak. Mungkin. Ya. Di dashboard awal? Dashboard awal juga nggak ada. Adanya cuma ini aja, totalnya saja, seperti di induk itu. Tenaga ahli sekian, kayak gitu. Cuman bukti fotonya nggak ada. Ibu sudah pernah setting perekam? Udah. Atau login sebagai perekam, maksudnya, atau login sebagai induknya? Login sebagai perekam.
sebagai perekamnya. Iya. Saya udah login sebagai perekam, nggak dapat juga. Saya login sebagai langsung dari DJP online-nya itu juga PT-nya juga nggak bisa. nggak bisa juga, nggak dapet. Sudah difilter berdasarkan bulannya, Bu? Sudah saya lakukan semuanya. Bukti potong, nama penerima, terus kemudian periodenya juga nggak ada. Saya misalkan nih kan kalau misalnya oke kemarin kan periode bulan 1, bulan 2 kan saya belum input. Saya coba cross check di bulan 2-nya, siapa tahu mungkin salah bulan gitu kan. Ternyata enggak juga. Enggak ada juga. Enggak muncul juga. Enggak ada. Apakah memang sistemnya begitu atau bagaimana kan saya enggak tahu nih karena ini kan baru pertama kali kan bulan ini kan. Iya. Betul, Bu. Soalnya takutnya WPWP yang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Lalu dia bingung. Oh iya. Iya. Kalau berkenan mungkin nanti bisa share passwordnya ke saya, nanti saya cek. Oke, kita siap. mungkin bisa WA ke saya. Nanti kalau misalnya syukur-syukur nanti bisa terselesaikan, tapi kalau tidak bisa terselesaikan nanti saya eskalasikan ke kantor pusat, ke tim IT pusatnya. Solusinya bagaimana kami tanyakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Menyambung yang tadi, Pak, yang masalah BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, itu kan kalau biasanya, kan tadi seperti Mas yang sebelumnya itu bilang bahwa ada penambah dan ada pengurang. Biasanya kan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu sebagai penambah itu kita hanya menambahkan JKK JKM-nya saja sesuai dengan porsinya masing-masing kan Pak. Terus kemudian untuk biaya pensiun JHT itu kan nanti dipotongnya pada saat pencairan. Jadi kita ditetapkan sebagai penambah. Nah untuk pengurang itu juga per bulannya tetap kita kurangkan atau kita akumulasikan 1 tahun ya Pak? Karena tadi itu saya merasa jawabannya belum tepat gitu, belum disampaikan lah gitu. Itu bagaimana ya Pak? Kalau secara aturan di sini adalah penghasilan bruto ya. Kalau secara aturan yang dikalikan adalah penghasilan bruto, artinya kalau penghasilan bruto itu sebelum adanya pengurang. Oke. Ya, jadi untuk pengurang nanti di akhir tahun, Desember. Ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sebenarnya saya mau share mengenai aplikasi EBUBOT-nya, namun ternyata saya kira Bapak Ibu ternyata sudah lebih dulu membuka, sudah lebih paham, atau mungkin saya sampaikan mengenai adanya ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya, adanya pembaruan sistem, ya, pembaruan sistem yang nantinya direncanakan akan bisa kita gunakan pada 1 Juli 2024 ini, yaitu mengenai CITAS ya, istilahnya CITAS atau SIAP, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pada dasarnya ya, karena ini ya nyambung dengan adanya pemadanan NIK dan NPWP, adanya validasi Dukcapil, nah itu kita akan tervalidasi juga akan saling terkonek dengan instansi-instansi lain ya, misalnya dengan instansi Dukcapil ya tentunya ya, ada juga dengan instansi dari Dinas Penanaman Modal atau kita istilahnya di sistem AHU-nya ya. Jadi nantinya sistem kita yang kita gunakan akan DJP online ya. Kita nanti akan beralih menjadi taxpayer account management, taxpayer account management. Jadi di situ akan menampilkan
informasi lebih detail mengenai kondisi wajib pajak secara keseluruhan. Ya, termasuk di situ tadi yang saya sampaikan mengenai misalnya kalau dia ada tunggakan, kemudian mengenai pembayarannya, mengenai eh, eh, pelaporannya, kemudian juga di situ akan ada namanya deposit. Jadi kalau kita mengenal adanya deposit seperti aplikasi OVO, GoPay, nah itu akan hampir sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayarkan pajak secara deposit. Nah, nanti deposit itu nanti bisa digunakan untuk membayar pajak-pajak yang terutang pada masa yang akan datang. Seperti itu. Itu gambaran mengenai sistem kita yang baru, yang semoga bisa sesuai dengan rencana akan bisa digunakan pada Juli 2024. Dan kemudian direncanakan juga kita akan sosialisasikan lagi mengenai aplikasi yang terbaru tersebut. Sekarang masih dalam proses pengembangan. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan barangkali? Kalau sudah tidak ada, mungkin mohon izin untuk saya kembalikan kepada MC, Mbak Nidi, silakan. Ya, terima kasih kepada Mas Aryan atas materinya pada pagi hari ini. Sangat mencerahkan ya Bapak Ibu sekalian. Tadi bagi yang masih ada pertanyaan nanti bisa mendapatkan jawaban dari Mas Aryan tadi. Nah, kalau mungkin masih ada yang masih bingung atau masih mengganjal juga nanti bisa ditanyakan ya. Bisa datang langsung ke kantor, ke helpdesk ataupun bisa lewat WA ya Pak Aryan. WA-nya ada bisa di-share Ya, di silakan kalau mau WA silakan. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah WA saya ya kemarin tadi atau kemarin ya di 0895 3270 22907. Ya. mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar ya Pak Aryan. Dan mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, bisa mengisi link presensi di kolom komentar. Nanti di akhir pengisian link akan ada link untuk materi pada pagi hari ini, materi yang dibawakan oleh Bapak Aryan. Bisa diisi ke link tersebut. Kemudian besok rencananya kami juga akan ada live Instagram terkait PMK 168 juga Bapak Ibu di Instagram kami @pajakketapang. Bapak Ibu silahkan di follow terlebih dahulu. Nanti besok sore akan ada live Instagram terkait materi PMK 168. Nah, sebelumnya tadi sudah ada materi dan sudah tanya jawab. Kita akan tutup dengan closing statement dari Bapak Aryan. Kepada Bapak Aryan, saya persilahkan. Baik, ya setelah materi yang kita sampaikan tadi, izinkan saya untuk closing statement berupa kesimpulannya dari paparan yang saya sampaikan, yaitu bahwa mulai tanggal 1 Januari 2024 ini kita akan menggunakan tarif pajak terbaru sesuai dengan peraturan mengenai PMK 168 tahun 2023 mengenai tarif efektif rata-rata PMK 141 ini. Semoga nanti dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendukung adanya perubahan untuk menjadi lebih baik sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar dan akan langsung bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian, kemudian bisa secara transparan ya, jadi wajib pajak pun bisa menghitung pajak yang sebenarnya berapa. Kemudian kami tegaskan sekali lagi bahwa adanya ketentuan ini tidak menambah beban perpajakan bagi wajib pajak, hanya nanti memindahkan dari bulan-bulan yang dulu bisa tersebar, sekarang sesuai dengan bulan dia menerima penghasilannya. Semoga paparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga pada akhirnya pajak kuat, APBN sehat, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Saya Aryan, mohon izin undur diri. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang
lengkap atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Bapak Aryan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih setelah berbagi pajak pertama Terima kasih ketapang. juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila selama kegiatan kami ada salah yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita akan bertemu lagi di pertemuan pas pajak selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, selamat pagi. Terima kasih. Silahkan yang mau les. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.